Halo, perkenalkan saya Aris Nova Malik dari jurusan Matematika Unpar Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas video 1 untuk mata kuliah Teori Peluang yang diampu oleh Bapak Rizky Reza Fauzi, Depil Math. Jadi, saya dari kelompok 2 ini kebagian topik pertaksamaan peluang, yaitu soal nomor 1.10.7 bagian D. Jadi soalnya itu adalah misalkan X adalah perubahan acak positif, yaitu peluang saat X-nya tak positif adalah nol. Tunjukkan bahwa, jadi kita diberikan pertaksamaan, ekspektasi dari X pangkat 3 nilainya lebih besar atau sama dengan ekspektasi X dipangkatkan 3. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa pertaksamaan ini benar, gitu ya. Jadi, saya akan menggunakan dua langkah, yaitu kita pilih suatu fungsi dulu, kemudian kita analisis fungsi ini yang kita pilih sesuai dengan, tentu saja sesuai dengan asumsi yang diberikan di soal. Kemudian nanti kan akan ada sifatnya nih si fungsi ini. Nah, sifatnya ini kita akan hubungkan dengan suatu teorema yang namanya pertaksamaan Jensen. Jadi, pertama kita lakukan analisis pendahuluan dulu sebelum menjawab soal ya. Kita pilih suatu fungsi, katakanlah upsilon T sama dengan T pangkat 3, di mana T-nya termuat di selang buka 0 sampai tak hingga. Nah, asumsi T-nya termuat di selang buka itu adalah asumsi yang diberikan di soal, yaitu X-nya diminta untuk menjadi perubahan positif, atau dengan kata lain kita punya T-nya ini bilangan real positif gitu ya. Lalu kalau kita turunkan upsilon T ini dua kali gitu ya, maka akan memenuhi pertaksamaan berikut. Jadi kalau kita turunkan dua kali kan T pangkat 3 itu adalah 6T. Nah, saat T-nya bilangan real positif, pastilah 6T juga positif gitu ya. Jadi pertaksamaan yang ada turunan ini benar gitu ya. Nah, lalu kalau kita ulas ulang gitu ya, kalkulus 1, di mana di situ ada teorema kecekungan gitu, yang berbicara kalau suatu fungsi turunan keduanya itu bernilai positif, maka fungsi tadi disebut fungsi yang cekung atas. Jadi dalam hal ini upsilon t adalah fungsi yang cekung atas. Selanjutnya kita sudah tahu nih sifatnya upsilon t ya, fakta bahwa dia ini adalah fungsi yang cukup atas di daerah definisinya. Maka kita akan gunakan teorema pertaksamaan Jensen, yaitu intinya teorema ini menyatakan bahwa kalau kita punya suatu fungsi yang cekung atas pada suatu selang buka, dan kalau kita punya perubahan acak di mana perubahan acak ini terdefinisi di suatu himpunan bagian dari si selang buka fungsi yang tadi gitu ya, dan juga perubahan acak ini punya ekspektasi yang hingga, maka kita punya pertaksamaan, yaitu ekspektasi dari si fungsi itu gitu ya, nilainya lebih besar atau sama dengan kalau misalkan si fungsi itu dimasukkan ekspektasi dari si perubahan acak X gitu ya. Jadi sederhananya adalah ekspektasi dari si fungsi pasti nilainya lebih besar atau sama dengan dari fungsi ketika fungsi itu mengevaluasi si ekspektasi X-nya gitu. Nah, kan tadi sebelumnya kita sudah menunjukkan ya untuk sebarang T bilangan real positif gitu ya, bahwa pilihan upsilon T sama dengan T pangkat 3 ini akan menghasilkan fungsi yang turunan keduanya ini adalah positif gitu ya di daerah definisinya. Nah, maka dari itu kalau kita diminta untuk menunjukkan pertaksamaan yang warna biru itu dengan asumsi X-nya itu adalah pembacak yang positif, nah kita bisa memilih suatu fungsi, namakanlah upsilon X gitu ya, sama dengan X pangkat 3, di mana X adalah pembacak positif gitu ya. Lalu dari yang pendahuluan tadi kan ya, kan sama, pasti upsilon X ini fungsi positif dan turunan keduanya juga positif, maka upsilon X adalah fungsi yang cekung atas. Karena upsilon X itu adalah fungsi yang cekung atas, kita dapat menggunakan pertaksamaan Jensen, sehingga kalau kita substitusikan ke
pertaksamaan ini kita akan memperoleh ekspektasi dari X pangkat 3 nilainya lebih besar atau sama dengan dari ekspektasi X yang dipangkatkan 3. Nah, ini tentu jelas udah sama dengan pertaksamaan yang diminta ditunjukkan, yang warna biru itu ya. Jadi kesimpulannya, kita telah menunjukkan pertaksamaan sebelumnya, yang warna biru, berlaku untuk perubahan acak X yang positif. Nah, segitu mungkin penjelasan dari saya mengenai soal ini tentang pertaksamaan peluang, ya lebih tepatnya pertaksamaan Jensen gitu ya, kita pakai untuk mengevaluasi menunjukkan si pertaksamaan yang diberikan gitu. Oke, semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi para penonton atau bagi para penyimak video ini. Mohon maaf juga kalau misalkan saya ada kesalahan. Terima kasih. Semangat!